Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananisa Sanabila. Saya dari D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan di Stika Sata Bakti, Kota Bengkulu. Tujuan saya untuk membuat video ini, saya akan mengerjakan tugas dari Pareka Dwi Saputra dalam mata kuliah pertukaran informasi kesehatan. Ini merupakan materi pertama untuk tugas video pertama, yaitu tentang arsitektur sistem informasi kesehatan dan sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang pertama-tama untuk kita ketahui, sistem informasi kesehatan atau SIK adalah sistem yang berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, lalu mengolah serta mengakses data dan informasi terkait kesehatan, yang dimana ini mendukung berbagai layanan kesehatan seperti rekam medis, diagnosis perawatan, hingga pengelolaan sumber daya medis. SIK ini membantu tenaga medis untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan tepat. Sedangkan di sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS adalah sebuah sistem yang terintegrasi untuk mengelola seluruh operasional rumah sakit, mulai dari administrasi pasien, keuangan, sumber daya manusia, hingga aspek operasional lainnya, yang dimana ini memfasilitasi pengelolaan rumah sakit secara lebih efisien, terstruktur, serta meningkatkan kualitas layanan bagi pasien. Lalu tujuan untuk adanya SIK dan SIMRS ini untuk mempercepat proses pelayanan kesehatan, lalu meningkatkan akurasi data medis pasien, mempermudah pengolahan data keuangan dan sumber daya rumah sakit, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Arsitektur sistem informasi kesehatan itu ada 3. Yang pertama adalah lapisan 1 yaitu data layer, yang kedua adalah lapisan 3 yaitu application layer, dan lapisan ketiga itu presentation layer. Di mana layer 1 itu untuk basis data pasien, data medis, dan data administrasi. Nah, untuk di layer 2 yaitu untuk pengaplikasian yang digunakan oleh tenaga medis serta administrasi, misalnya EHR atau Electronic Health Record. Lalu yang ketiga itu ada antarmuka pengguna untuk akses informasi, web atau aplikasi mobile lainnya. Untuk arsitektur sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS itu ada 3 lapisan juga. Yang lapisan pertama itu data layer, yang kedua ada service layer, yang ketiga ada presentation layer. Di mana ya layer 1 itu untuk sistem basis data untuk menyimpan data rumah sakit. Di layer kedua itu ada penyediaan layanan untuk mengintegrasi antar aplikasi, dan di layer ketiga untuk akses oleh pengguna seperti dokter, perawat, serta staf rumah sakit. Komponen utama itu ada komponen untuk SIK yaitu EHR untuk rekam medis menyimpan data kesehatan pasien. Lalu ada SIMRS untuk mengolah semua aspek rumah sakit seperti pendaftaran, penjadwalan, billing, dan klaim. Lalu ada sistem informasi laboratorium atau radiologi untuk mendukung tes diagnostik dan penyimpanan data hasil pemeriksaan. Lalu juga ada sistem informasi keuangan dan akuntansi, mengelola keuangan dan transaksi rumah sakit. Kalau ada komponen utama SIMRS yaitu manajemen pendaftaran pasien, manajemen layanan kesehatan, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya rumah sakit. Tantangannya dalam SIMRS dan SIK ini yaitu pertama ada keterbatasan sumber daya manusia, keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem. Lalu ada integrasi sistem yang kompleks, menggabungkan berbagai sistem dan perangkat yang ada. Lalu yang ketiga ada keamanan dan privasi data, perlindungan data pasien dan informasi medis. Kesimpulannya dari SIK dan sistem informasi rumah sakit ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sistem ini membantu rumah sakit dalam manajemen administrasi, operasional, dan data pasien secara efisien. Lalu juga tantangan seperti integritas sistem dan keamanan data harus diatasi untuk memaksimalkan manfaatnya. Nah, di sini saya akan menyediakan contoh kasus dari jurnal yang dibuat dari tahun 2015. Contoh kasusnya itu penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS pada Rumah Sakit Umum Indonesia. Jurnal ini dari implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit SIMRS untuk meningkatkan kinerja layanan di rumah sakit umum, studi kasus Rumah Sakit Umum X Indonesia, tahun publikasi 2015, sumber Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Kesehatan. Ringkasan kasus pada tahun 2015, Rumah Sakit Umum X yang terletak di kota besar di Indonesia melakukan penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit SIMRS untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan.
Rumah sakit ini menghadapi masalah dalam pengelolaan data pasien yang masih dilakukan secara manual dan terpisah-pisah di berbagai departemen, seperti pendaftaran, rawat inap, rawat jalan, laboratorium, dan keuangan. Sistem pembahasan terintegrasi diperlukan untuk mempercepat alur kerja dan meminimalkan kesalahan manusia. Masalah yang dihadapi sebelum penerapan SIM-RS, yang pertama itu proses administrasi yang lambat. Yang kedua itu ada pengelolaan keuangan yang tidak efisien. Yang ketiga itu ada data pasien yang tidak terintegritas. Solusi yang bisa diterapkan dari rumah sakit ini yaitu berusaha untuk mengimplementasikan SIM-RS yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi dari berbagai departemen ke dalam suatu sistem. Beberapa modul yang diterapkan dalam sistem ini antara lain modul pendaftaran pasien, lalu ada modul medis elektronik, modul keuangan dan billing, dan modul laboratorium dan radiologi. Lalu di hasil penerapan setelah adanya SIM-RS, peningkatan efisien waktu, akuntabilitas keuangan yang lebih baik, pengambilan keputusan medis yang lebih cepat, dan peningkatan kualitas pelayanan. Kesimpulannya, penerapan SIM-RS dalam rumah sakit umum berhasil mengatasi berbagai masalah yang ada, seperti pengelolaan data pasien yang terpisah-pisah dan lambatnya proses administrasi. Dengan sistem terintegrasi, rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data medis, dan kualitas pelayanan kepada pasien. Baiklah, itu saja tugas 1 dari saya tentang SIM-RS dan SIK yang sudah dijelaskan. Apabila banyak kesalahan atau tidak dijelaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.